Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Yovita Intan Maharani dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas sedikit tentang perkembangan dan pertumbuhan remaja di era saat ini. Dengan dua topik pembahasan yang mungkin beberapa dari kalian udah familiar ya teman-teman sama istilah-istilah ini, karena dua istilah ini tuh emang lagi sering digunakan sama orang-orang di media sosial maupun di real life gitu. Yang pertama ada istilah FOMO dan yang kedua ada Strawberry Generation. Nah, jadi apa sih FOMO dan Strawberry Generation ini dan kenapa dua istilah ini selalu melekat selalu melekat pada remaja di era saat ini gitu. Oke, masuk ke topik pembahasan yang pertama ada istilah FOMO. Ayo, siapa nih dari kalian yang FOMO? FOMO abis siapa nih manusia-manusia FOMO? Ngaku deh. Jadi, FOMO itu adalah sebuah singkatan dari kata bahasa Inggris yaitu fear of missing out gitu. Jadi mohon maaf deh ya, mohon maaf sebelumnya kalau aksen bahasa Inggris itu gak bagus karena emang aku gak bisa bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi ya kita artikan aja ke bahasa Indonesia yang artinya itu takut ketinggalan gitu ya, gampangnya, simpelnya gitu ya, karena ya orang-orang FOMO ini emang takut banget ketinggalan gitu. Ketinggalan dalam konteks ini tuh takut ketinggalan berita-berita terkini, takut ketinggalan tren-tren terkini. Jadi dia tuh orangnya ingin selalu update terus gitu loh sama keadaan saat ini gitu yang terjadi di media sosial maupun di real life-nya kayak gitu. Lalu apa sih yang bisa menyebabkan kefomoan ini muncul di dalam diri kita? Nah, yang pertama ada media sosial. Ya, karena kita terlalu berlebihan menggunakan media sosial itu bisa menyebabkan kefomoan ini muncul gitu. Karena media sosial ini kan platform yang luas sekali gitu ya kan teman-teman, luas sekali, dan di media sosial inilah kita bisa melihat kehidupan rutinitas orang-orang gitu, kayak selebriti, terus teman-teman kita bisa tuh mengakses dan melihat semuanya di sosial media mereka. Nah, kalau kita berlebihan menggunakan sosial media dan kita melihat hal-hal yang kayak gitu, kita tuh otomatis bakal terobsesi dengan kehidupan mereka. Jadi kalau yang enak-enak aja ya, misalkan kayak kita contohkan kehidupan selebriti yang kaya raya, bergelimang harta gitu ya kan, hidupnya enak terus gitu. Nah, kita tuh pasti bakal jadi terobsesi pingin punya kehidupan kayak mereka, kayak wah enak nih hidupnya si ini, aku pingin jadi si ini gitu. Nah, itu tuh negatif ya teman-teman, nggak boleh kayak gitu, seperti itu. Terus yang kedua ada faktor sosial apa nih ya, sosial ya teman-teman, itu interaksi sosial kita tuh kurang baik gitu. Jadi kita ya balik lagi tuh, jadi kita lebih banyak mengakses sosial media daripada berinteraksi sosial sama temen atau orang-orang sekitar kita. Jadi kayak gitu. Nah, jadi FOMO nih sangat-sangat tidak baik sekali. Sangat-sangat tidak baik sekali karena FOMO ini juga bisa menyebabkan perilaku konsumtif. Karena kita di media sosial tuh kan ingin memposting ini dan ingin membangun persepsi orang terhadap kita, wah anak ini tuh trendy banget anaknya kayak gitu. Jadi kita kayak ya konsumtif gitu, kehidupan kita tuh jadi konsumtif demi memenuhi feeds IG kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke, masuk ke topik yang kedua, ada istilah Strawberry Generation atau generasi strawberry yang ditujukan kepada para remaja yang dia itu ya gampang mengkeret gitu. Kenapa? Karena dianalogikan sebagai buah strawberry, yang buah strawberry itu kan
Kalau kita lama-lama taruh di luar ruangan, maksudnya di luar wadah atau di luar kulkas gitu ya, di udara terbuka, dia itu kan gampang mengkeret dan nggak tahan gitu loh sama suhu luar gitu. Jadi analoginya tuh seperti itu. Nah, remaja-remaja strawberry generation ini biasanya dia tuh suka insecure, terus dia tuh gampang stres, gampang depresi, mentalnya tuh nggak kuat, terus dia tuh nggak tahan sama kritikan, terus dia tuh bergantung banget sama teknologi, dan ya kayak gitu lah pokoknya. Itu strawberry generation gitu. Terus faktor penyebabnya tuh apa sih dari strawberry generation ini? Lagi-lagi faktor utamanya adalah pengaruh media sosial, teman-teman. Jadi tuh ya berlebihan bermain sosial media sama kayak si FOMO tadi. Kalau strawberry generation nih dia karena sering terpacu pada standar-standar di sosial media yang tidak realistis, kayak cantik itu harus putih, tinggi, langsing kayak bihun itu kan gak realistis ya. Banyak standar-standar di media sosial yang membuat mereka tuh kayak insecure gitu, teman-teman. Oke, sekian dari aku pembahasan tentang FOMO dan strawberry generation. Semoga membantu teman-teman sekalian. Ya, itu tadi sedikit wawasan buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang FOMO dan strawberry generation, gejala-gejalanya. Dan buat kalian yang mungkin merasa ada di lingkaran orang-orang FOMO atau strawberry generation, ayo keluar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, teman-teman. Karena ya dua itu sangat amat tidak baik ya untuk kesehatan psikis kita, kesehatan mental kita, untuk perkembangan kita ke depannya gitu tuh tidak baik. Jadi segeralah keluar dari lingkaran setan itu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.